Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Bahasa Indonesia, Ibu Vivi Pitaloka SPD, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas dan jati diri bangsa. Hadirin yang saya hormati, apa jadinya jika kita tidak mempunyai bahasa untuk saling berkomunikasi? Tentunya kita patut bersyukur memiliki bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia, yang lahir dari buah kesadaran akan pentingnya persatuan. Bahasa mempunyai kedudukan yang sangat penting. Dalam kehidupan, kita sudah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sejak berabad-abad silam. Bahasa lahir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat atau bangsa. Oleh karena itu, bahasa sangat terkait dengan budaya dan sosial ekonomi suatu masyarakat penggunanya. Tidak heran jika suatu daerah memiliki bahasa yang berbeda, padahal untuk maksud yang sama. Suatu bahasa dapat berkembang dengan pesat ataupun sebaliknya, secara perlahan musnah karena ditinggal penggunanya. Di tengah arus globalisasi menimbulkan kecemasan terkikisnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kecenderungan masyarakat ataupun para pelajar menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa asing dalam percakapan sehari-hari semakin tinggi. Yang lebih parah, makin berkembangnya bahasa slang atau bahasa gaul yang mencampur adukan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Misalnya seperti ini. Saya mah kalau cari info cukup browsing aja di internet. Dalam konteks percakapan sesama teman mungkin bisa diterima, tetapi jika bahasa tersebut terbawa dalam konteks resmi, inilah yang berbahaya. Dalam konteks tertentu, menguasai bahasa asing memang diperlukan. Akan tetapi, kebanggaan berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya jangan sampai mengikis kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pepatah pernah mengatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa jati diri kita sebagai bagian dari suku-suku di Nusantara, dan sebagai bangsa yang mandiri, tercermin dari bahasanya. Selain itu, penggunaan bahasa pun menunjukkan pola pikir kita. Semakin kita baik bertutur, semakin pula tertata pola pikir kita. Namun, sebaliknya, jika ujaran bahasa kita kacau, hal itu mengindikasikan kacau pula pikirannya. Tidak heran jika para psikolog menggunakan bahasa sebagai alat terapi. Hadirin yang saya hormati, selain sebagai identitas sebagai bangsa, keterampilan berbahasa pun harus dikuasai kita, agar pertama, dapat menghilangkan jarak bahasa antar anggota masyarakat, terutama antara masyarakat golongan bawah maupun atas. Kedua, membangun rasa kecintaan yang tinggi terhadap bahasa Indonesia, sehingga muncul perasaan emosional untuk mempertahankan kelanggengan bahasanya. Ketiga, membangun kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Misalnya menjadi seorang wartawan, reporter, penulis buku, penyiar radio, orator, dan pembicara dalam forum-forum resmi lainnya. Sekian pidato dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi para hadirin. Demikian yang saya ingin sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.